Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 11 IKS 2. Gimana kabarnya? Pagi, Pak. Sehat semua ya? Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya bisa duduk berdoa ya teman-temannya. Mari silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya kita sebelum berangkat ke pembelajaran, saya mau melakukan presensi dulu. Kira-kira di sini nanti siapa saja yang saya panggil bisa langsung mengangkat tangannya dan katakan hadir ya. Yang pertama, Acung ada. Oke, kemudian Alvando. Oke, Andrian. Siap. Anissa. Oke, Arkas. Asih, iya. Astrid, iya. Aulia, Betty, Si. Oh ya, sakit ya tadi ya. Kita doakan sudah sembuh ya. Desi, Dir, Devina, Dimas, Dwi Linda, Dian Novita. Ya. Farhan, Kota Laila, Hanafi, oke. Kemudian Nandi, Ilham, kemudian Isnawati, oke. Lisa, Melinda, iya. Lalu berikutnya Muhammad Hida, ya. Anak, ya. Nabila Eka, Nasifa, ya. Nova, baik. Priyanka, Retania, Isti, Sania, ya. Salsabila, ya. Selamat, Surani, ya. Tri, ternyata biasa. Oke, jadi cuma ada 2 ya, sakit ya. Ya kita doakan semoga teman-teman kita bisa segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun maaf sebelumnya saya menggunakan mikrofon karena kebetulan juga suara saya baru serak. Takutnya nanti anak-anak tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi tidak masalah ya, tidak terlalu keras kan suara saya di mikrofon kan? Ya jelas ya ke belakang ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anakku semua, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, anak-anak semua sudah mempelajari berkaitan dengan materi ketenaga kerjaan. Ya, tenaga kerja ini sangat penting ya. Kalian tahu semua bahwasanya setiap manusia, oke, bisa dikeluarkan dulu bukunya, silakan. Nah, manusia di dalam kehidupannya itu pasti selalu membutuhkan sesuatu atau bersifat atau melakukan pemenuhan kebutuhan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah mereka dengan cara bekerja. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan sekali materi yang akan kita bahas ada kaitannya, ada keterkaitannya antara ketenaga kerjaan. Harapan saya anak-anak semua di sini nanti bisa mengetahui apa kaitan antara materi yang akan saya sampaikan dengan materi yang ada di sebelumnya atau materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, pada pagi hari ini bisa kita perhatikan bersama di layar depan ya. Sudah saya tampilkan sebuah presentasi. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menanyakan kepada kalian anak-anakku semua kelas 11 IPS 2 tentang sebuah pertanyaan ya.
pertanyaan ini sangatlah mudah, nggak usah didekat kok udah sepaneng ya. Oke, pertanyaan yang pertama, ini gambar apa? Es teh. Siapa yang di sini nggak suka es teh? Pasti semuanya suka ya, apalagi bulan puasa siang-siang. Es teh sangat tidak. Oke, kalian pertama kali minum es teh itu pada saat sekolah, maksudnya pada saat tingkat sekolah SD, TK, masih tahun udah beli PAUD ya, udah minum es teh ya. Oke, tidak masalah. Tapi ingat tidak, harga es teh waktu dulu kamu beli 1.500. Oke, rata-rata taruhlah harga tertinggi 1.500. Nah sekarang kita beli es teh harganya berapa? 3.000. Ada kenaikan harga. Sadar nggak kalian? Sadar. Jangan-jangan, alah nggak masalah lah kenaikan harga, ambil aja lah, beli aja lah. Nah ternyata ada kenaikan harga. Dari mana? Dari awal tahunmu ya, tahun pertama kali kamu beli es teh, ya misalkan SD lah. SD itu kalian berarti tahun 2000. Iya kan? 2010. Oh 2011. Oh iya, kamu kan anak-anak. Iya, kita beda 10 tahun ya. Oke, 2011 kamu SD. Nah, ini 2022 ada kenaikan harga. Nah, berikutnya apa ini? Gorengan. Temennya es teh itu gorengan. Ya, tangan kiri bawa es teh, tangan kanan bawa gorengan sama kopi. Ya, cocok. Nah, gorengan ya, ini sangat makanan pelengkap ya. Kalau tidak ada gorengan tuh makan orang Indonesia makan tuh belum lengkap. Nah, masih ingat dulu waktu kalian ke kantin SD, berapa harga gorengan di kantin SD? 500. Berarti kalau ambil 4 gorengan berapa harganya? 2.000 ya, jangan bilang 1.000. Enggak bayar ya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi harga satu gorengannya 500. Kalau sekarang 2.003. Ada yang bilang ya resisi ya 1.000 ya tak? Ini tidak terasa ternyata juga ada kenaikan harga. Dari awalnya per satu gorengan itu 500 rupiah, tiba-tiba naik harga jadi 2.003. Kalau dibagi 2.000 bagi 3 ya silahkan dari sendiri. Yang penting lebih banyak atau lebih mahal daripada waktu gorengan harganya 500. Kemudian yang ketiga, nah ini kita konsumsi bahan bakar atau BBM. Siapa yang ke sekolah nggak beli BBM? Pasti rata-rata semua punya motor, naik motor kan ke sekolah kan? Ya. Masih ingat nggak sebelum awal Oktober, September lah, beli pertalite harganya berapa? 7.650. Apa Pak? Ya, bukan pegawai POM ya, tapi mau punya POM ya. Amin. Ya, 7.650 itu harga pertalite waktu bulan September. Tiba-tiba Pak betul ya ada pengumuman bulan Oktober ya, berubah harganya jadi 10.000 per liter. Ini bentuk dari kenaikan harga, ya kan? Ada perubahan harga dari 7.650 jadi 10.000. Sadar nggak kalian? Ya sadar ya, pasti uang sakunya berkurang dan sebagainya. Ya tidak apa-apa, dilakoni nganti ikhlas. Ya, oke. Nah, 1, 2, 3 gambar es teh, gorengan dan pertalite. Ya, ini barang-barang atau makanan atau barang-barang konsumsi yang akan kita gunakan, yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari dan tidak pernah, bila dikatakan tidak pernah lepas. Ya, sehari belum minum es teh rasanya belum lega. Sehari belum makan tempe 1, hidup itu belum berwarna. Ya, belum beli pertalite, ya, belum beli bensin, tidak bisa jemput ayam. Ya, ya ketahuan kan ya. Nah, 3 barang ini ternyata sangat yang Islam ya, yang ini lah. Ya, 3 barang ini ternyata tidak bisa dikatakan ya, tidak bisa terlepas dari kehidupan dan mau tidak mau apa yang kita ketahui ya, tanpa sadari ternyata mereka sudah berubah harga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bukan membahas tentang es teh, bukan membahas tentang gorengan, bukan membahas tentang pertalite, tapi kita akan membahas tentang materi indeks harga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini harapan atau tujuan dari pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran dengan berbasis masalah.
kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, ya kan? Yang bisa kita kaitkan dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan atau akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran atau dengan pembelajaran ini, harapannya pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini bisa membawa siswa atau mengajak siswa untuk bersama-sama menganalisis indeks harga dan inflasi serta dapat menyajikan hasil analisis indeks harga tersebut dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama. Jadi ini harapannya ketika nanti anak-anak mempelajari tentang materi ini bisa bersama-sama mengetahui apa yang ada di realita kehidupan dan bisa kalian kaitkan dengan pembelajaran atau materi yang sudah saya berikan. Lalu berikutnya, di dalam atau di pagi hari ini saya akan membahas beberapa pokok bahasa materi. Ya, yang pertama adalah pengertian dari indeks harga, macam-macam indeks harga, tujuan indeks harga, dan peranan indeks harga. Namun sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya akan meminta kalian untuk melakukan kegiatan diskusi. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Saya akan memberikan sebuah umpan pada kalian. Ya, harapannya nanti kalian bisa menangkap dan kita bisa bersama-sama mengetahui berkaitan dengan indeks harga ini. Kita akan buat kelompok diskusi secara heterogen ya. Langsung kita buat kelompok diskusinya. Tidak usah bingung-bingung. Silahkan dari depan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kita mulai dari 9 sini. Silakan Mbak. 1 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4. 4. Oke, langsung saja Satser dan Des yang dapat nomor 1 kelompok sama nomor 1, yang dapat nomor 2 berkelompok dengan nomor 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung silakan berkelompok dengan temannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kita akan melakukan pembelajaran dengan kegiatan diskusi, ya, sehingga anak semua bisa saling bertukar pendapat dengan teman-teman yang ada di kelompoknya. Yuk, kelompok 1 silakan di pojok sana, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Yuk, silakan. Jangan lupa bawa alatnya sama bulpoinnya. Iya, alatnya bulpoinnya. Alatnya di KS-nya atau bunyinya. Ya. Oke, kelompok 1. Gerai, kelompok 1. Nambah. 1, 2 dari tengah, 3 dari sebelah kanan saya, 4 bersama 3, 5 di tengah, 6 di pojok. Ya, gerai. Oke, namanya berkelompok berarti silakan mejanya juga ditaruh berkelompok dong. Nah ini kalian masih di video. Ayo, dijajar-jajar. Ya, luar biasa. Oke, langsung pendapatnya. Nah, kita cocok ini kelompok 5 ya. Kelompok 5, kelompok 3, kelompok 4, luar biasa 3. Ya, 1 sama 6, 3. 1, 2, dan 6. Oke, yang sudah langsung silakan duduk, ya. Silakan duduk selesai kelompoknya. Kita langsung mulai kegiatan pagi hari ini. Oke, sudah semuanya, ya. Kelompok
Kelompok 1 silakan angkat tangannya. Kelompok 1, oke, angkat tangannya. Kelompok 2, iya. Kelompok 3, 4, oke, 5, 6. Siap, luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Oke, langsung perhatikan di depan dulu ya. Nanti kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi bersama teman-teman kalian. Perhatikan apa yang akan saya sampaikan di depan. Nah, di sini kalian sudah berkumpul dengan teman-temanmu. Silakan bawa HP semuanya. Nah, ini ada QR code. Silakan bisa kalian scan ya. Kita akan melihat bersama video pembelajaran atau video yang akan saya berikan pada kalian untuk bersama-sama berdiskusi tentang indeks harga. Sudah? Oke, luar biasa. Sudah? Oke, siap. Baik. Nah, cara saya baik hati, tidak sombong ya. Maka saya downloadkan videonya ya. Kamu download itu boleh dilihat nanti dilihat bersama teman-teman, tapi saya juga playkan video ya. Semoga perhatikan bersama video yang akan kita lihat di sini. Coba ya. Judulnya adalah masalah ekonomi kenaikan harga barang pokok. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Komik Uang. Di video kali ini aku membahas tentang masalah ekonomi yang lagi hangat jadi topik pembicaraan beberapa bulan terakhir, yaitu tentang kenaikan harga bahan makanan pokok dan juga potensi krisis pangan yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Mungkin banyak dari kamu udah sadar gitu, kalau sepanjang tahun 2022 ini harga-harga kebutuhan bahan pokok banyak yang naik cukup tinggi. Kayak harga cabai merah besar yang naik dari harga rata-rata. Kalau yang sering ke pasar ya, beli cabai ya, harganya tuh semakin lama semakin naik. Ya. Terus ada juga minyak goreng yang Minyak goreng nih, minyak goreng setetangga juga kan ya. Nah, ada penaikan juga. Ada juga harga bawang merah yang naik 2 kali lipat di bulan Juli. Bahkan sempat viral juga nih kalau harga mie instan berpotensi naik. Ya kan, ada mie instan kan. Harga pangan global berpotensi terus naik 20% sampai akhir tahun 2022. Nah, kenaikan harga yang kita alami ini tercermin dari tingkat inflasi year-on-year Indonesia di bulan Juli kemarin yang mencapai 4,94%. Dan ternyata fenomena itu bukan cuma terjadi di Indonesia doang, tapi juga terjadi di banyak negara lain. Misalnya di Australia, yang saat itu lagi mengalami krisis dan negatif gara-gara suplai dan bahan mentah terhambat di berbagai negara. Ini juga menjadi kelangkaan minyak goreng dan gas yang bikin harga pangan naik dan lalu inflasi sampai 7,1% di Juni 2022. Di Malaysia juga sempat terjadi krisis ayam dan telur gara-gara musim kemarau panjang yang bikin ayam itu kurang makan dan lebih banyak minum. Dikarenakan yang kurang tenaga kerja akibat aturan sertifikasi buat pekerja asing, sampai faktor naiknya diproduksi dan juga infeksi penyakit. Wah, ternyata bukan cuma di Indonesia doang ya, banyak negara lain mengalami hal yang sama. Faktor apa aja yang bikin harga-harga bahan pangan jadi naik? Apa jangan-jangan para produsen dan supplier kompak naikin semua harga? Sebenarnya kenaikan setiap komoditas itu punya ceritanya sendiri. Tapi di video kali ini aku mau jelasin nih beberapa alasan kenapa sih harga-harga bahan pokok bisa naik drastis jadi mahal banget, dan apakah mungkin fenomena kenaikan harga ini bisa makin parah dan jadi krisis pangan. Kita mulai dulu bahas tentang faktor yang pertama, yaitu kenaikan permintaan dan keterbatasan barang. Kalau ngomongin tentang kebutuhan pokok nih, umumnya sisi demand atau permintaan konsumen itu cenderung stabil, segitu-gitu aja. Kalaupun naik, iya biasanya berjalan secara gradual dan lambat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi ternyata konsumsinya terpatahkan dalam beberapa bulan terakhir, di mana permintaan konsumsi minyak kelapa sawit dari India, China, dan negara-negara lain itu meningkat drastis karena pengaruh ekonomi setelah pandemi. Bayangin aja, negara dengan miliaran penduduk kayak China dan India tiba-tiba aja ramai pada daging lagi karena pandemi COVID udah terkendali dan orang-orang mulai beraktivitas di luar rumah. Masalahnya ketersediaan minyak nabati itu terhambat karena konflik di Ukraina. Jadinya banyak yang beralih ke komoditas minyak sawit. Sayangnya di saat yang sama, justru negara produsen sawit terbesar kayak Indonesia dan Malaysia lagi ngalamin hambatan produksi sawit. Salah satu faktornya karena gangguan cuaca dan juga musim panen yang belum tiba. Jadi itu
produksi sawit masih minim banget. Selain itu, pembatasan ekspor CPO dari pemerintah sempat bikin pengiriman minyak sawit dan stok minyak sawit itu banyak tertahan di tangki pabrik. Sementara dari sisi logistik nih, pandemi yang berjalan 2 tahun terakhir juga sempat mengurangi aktivitas perkapalan dan jatah pengiriman logistik berkurang jauh. Banyaknya permintaan di seluruh dunia, hasil panen yang kurang maksimal, juga faktor keterbatasan logistik dan distribusi itu bikin minyak goreng sempat langka banget dan bikin harga minyak goreng kemasan sempat naik sekitar 30% sepanjang tahun 2022. Bahkan masalah minyak goreng ini bukan cuma dari faktor cuaca doang, tapi juga dari bahan baku pertanian kayak pupuk. Misalnya petani kelapa sawit di wilayah masih swadaya harus beli harga pupuk dan harga lebih mahal nih, karena per Juli 2022 perkebunan sawit dihapus dari daftar penerima pupuk bersubsidi. Bayangin aja, awalnya petani ini bisa beli pupuk seharga Rp270.000 per karung. Sekarang harga pupuk mencapai Rp980.000-an. Bahkan ada juga yang nyentuh Rp1 juta per karung. Ironisnya lagi nih, harga jual tandan buah segar kelapa sawit atau TBS justru anjlok 50% sampai 65% di mana-mana. Gara-gara pabrik kelapa sawit batasi pembelian, soalnya pasokan mereka tuh masih numpuk di tangki. Akibatnya per Juli 2022, Akasindo mencatat petani swadaya mengalami kerugian sebesar Rp802 per kilo. Mahalnya harga pupuk dan jatuhnya harga sawit, ini tuh bikin produksi kelapa sawit rakyat diperkirakan bakal turun sebesar 50% di tahun 2023 nanti. Kalau itu beneran terjadi, Indonesia dan dunia itu bisa berpotensi mengalami krisis minyak goreng yang lebih parah tahun depan. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Mungkin kamu semua udah tahu ya, gimana sih konflik di Ukraina ini bukan cuma tentang perang antar dua negara doang, tapi juga bikin suplai bahan pangan di seluruh dunia terganggu. Penyebabnya ya karena Ukraina dan Rusia ini adalah produsen 30% suplai gandum dunia. Buat kamu yang belum tahu nih, gandum itu adalah bahan dasar dari roti, mie instan, dan hampir semua makanan ringan yang kamu lihat di supermarket kayak biskuit, crackers, ciki, dan lain-lain. Menurut data dari Kementan, di tahun 2021, Ukraina itu adalah negara pemasok gandum terbesar kedua setelah Australia dan Indonesia, dengan total impor mencapai 6,15 juta ton atau setara hampir 23% pasokan gandum Indonesia. Tapi sejak konflik Ukraina dan Rusia, ekspor gandum mereka sempat tertarik lagi gara-gara kena blokade, dan dampaknya kita terancam kekurangan gandum kalau misalnya nggak bisa nyari alternatif sumber impor yang lain. Apalagi gandum ini udah jadi komoditas vital buat berbagai produk makanan yang sering kita makan sehari-hari. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor alam. Faktor alam ini cukup sering menjadi penyebab gagal panen dan krisis pangan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Biasanya karena kondisi cuaca dan iklim atau serangan hama. Beberapa bulan terakhir, petani-petani cabai dan bawang merah tuh banyak yang lalu gagal panen gara-gara curah hujan yang masih tinggi merendam sawah mereka. Curah hujan yang tinggi ini tuh juga bikin tanaman-tanaman hortikultura rawan kena virus, jamur, dan juga serangan hama. Diperkirakan faktor alam ini bikin produksi cabai dan bawang di beberapa daerah turun sampai 31%. Hal itu akhirnya bikin 70% petani cabai dan bawang beralih ke tanaman yang tahan curah hujan tinggi, contohnya itu padi. Ditambah lagi kualitas tanah pertanian hortikultura juga turun drastis akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Saat ini rata-rata panen petani cuma 4 kali doang dalam setahun, padahal dulu bisa nyampe 10 kali setahun. Terus penyemprotan pupuk itu juga harus dilakukan lebih intens, soalnya tanah kekurangan nutrisi yang bikin ongkos pupuk jadi naik. Akhirnya pasokan cabai dan bawang bahkan terancam terhambat gara-gara produksi yang makin turun. Akibatnya di sejumlah kota, harga bawang sempat naik antara 60 sampai 70 ribuan per kilo. Padahal harga normalnya di sekitar 30 sampai 40 ribuan aja per kilo. Sedangkan harga cabai sempat naik di kisaran 80 sampai 60 ribuan per kilo. Bahkan sempat nembus 150 ribu per kilo. Terus kenapa nggak impor aja? Nah, kalau mau impor cabai dan bawang dari negara lain, selain ada masalah biaya pengiriman, tentu hal itu bakal mengorbankan kesejahteraan para petani cabai dan bawang di dalam negeri. Nah, krisis pangan ini tuh gak cuma ngancam tanaman pangan doang, tapi juga dari sektor peternakan. Kita bahas penyebabnya di faktor keempat, yaitu merebaknya wabah penyakit ternak. Sepanjang Mei sampai Juli tahun ini, ada wabah penyakit mulut dan kuku
23 kota yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Dan per Juli 2022 ada lebih dari 300.000 ternak yang kena penyakit ini. Wabah PMK ini bikin banyak banget peternak merugi karena sapi itu nggak bisa dijual. Apalagi mereka juga harus keluar biaya tambahan buat ngobatin, ngasih vaksin, dan juga mengkarantina sapi-sapi yang terjangkit virus ini. Bahkan kalau sapi udah sembuh, mereka tuh masih berpotensi jadi carrier yang menularkan ke sapi lainnya. Soalnya masih bawa virus jantung mereka. Gak jarang ada juga nih peternak yang terpaksa musnahin daging dan juga sapi yang udah terinfeksi penyakit ini. Gara-gara wabah ini, pasokan daging sapi di berbagai wilayah jadi terhambat. Harga daging sapi di beberapa daerah mengalami kekurangan persediaan daging buat dijual. Sampai harus milih buat jadi ternak warga lokal yang mau mereka jual. Dengan bertambahnya biaya peternak buat mastiin sapinya sehat, ditambah lagi meningkatnya permintaan sapi karena ada beberapa bulan lalu. Hasilnya harga sapi hidup tuh naik di 25-40%. Bahkan di beberapa wilayah harga daging sapi sampai naik nyentuh 170.000 per kilo. Selain wabah penyakit, ada juga di faktor yang kelima, yaitu naiknya harga biaya produksi. Tadi kan aku udah sempat bahas gimana sih kenaikan harga untuk mempengaruhi suplai komoditas sawit. Sekarang kita bahas dari sisi peternak, khususnya peternak ayam. Beberapa bulan terakhir, di beberapa daerah harga telur ayam naik dan nembus Rp30.000 per kilo. Padahal harga sebelumnya itu dari kisaran 22-24 ribuan per kilo. Ini disebabkan sama melonjaknya harga pakan ayam dan memberatkan harga produksi dari para peternak ayam. Harga pakan nyawa itu di kisaran 411.000, jadi hampir Rp500.000 per kantong. Mungkin kesannya nggak terlalu besar ya, tapi tekanan itu jadi biaya terbesar yang dikeluarkan sama peternak ayam, karena kan rutin dikeluarkan tiap hari buat menjaga ayam ayamnya tetap hidup dan sehat. Kenaikan harga pakan ini bikin banyak peternak jadi kewalahan gitu, sampai harus mengurangi populasi ayam atau bahkan terpaksa untuk usahanya. Akibatnya iya kenaikan harga telur dan daging ayam yang kita alami saat ini. Nah itu tadi kejadian-kejadian yang jadi penyebab kenaikan harga sumber pangan Indonesia dan berpotensi menimbulkan ancaman krisis pangan Indonesia. Beberapa kejadian itu sebenarnya sering terjadi di tiap tahun dan bisa normal lagi setelah beberapa tahun. Tapi kalau misalnya semuanya terjadi sekaligus dan ditambah sama kondisi ekonomi global yang belum jelas, itu berpotensi mengancam ketersediaan pangan Indonesia. Menurut data dari World Food Program PBB, saat ini di Indonesia ada 33,8 juta orang atau sekitar 12,6% dari seluruh penduduk yang mengalami kekurangan akses makanan. Kalau misalnya ancaman krisis pangan ini beneran kejadian, dia menutup kemungkinan angka ini bisa nambah lagi. Semoga video ini bisa bantu kamu buat lebih paham tentang kondisi ekonomi terkini dan juga nambah pengetahuan kamu khususnya tentang rantai sebab akibat dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Aku pribadi berharap kenaikan harga bahan pokok ini bisa cepat terkendali dan kita bisa punya ketahanan pangan yang lebih baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya. Siap. Jadi begitu ya. Tadi sudah saya tampilkan video ya. Tidak usah deg-degan ya. Ini berkaitan dengan krisis pangan ya. Itu bisa terjadi. Nah, harapan saya dengan kalian memperhatikan video yang sudah saya berikan tadi, kalian bisa mengambil atau menarik kesimpulan yang ada di dalam video-video tersebut atau intisari-intisari yang kalian dapatkan di video tersebut. Nah, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik, nanti bisa kalian kerjakan secara berkelompok, di mana lembar kerja peserta didik ini nanti akan menjadi salah satu acuan atau menjadi pedoman bagaimana tadi kalian mengamati video yang sudah kalian perhatikan. Selain kalian bisa melihat dari video yang saya sampaikan di depan, kalian juga bisa menggunakan QR code yang sudah kalian scan tadi dan membuka aplikasi atau membuka aplikasi video yang sudah saya tampilkan di depan, sehingga anak-anak bisa mengulangi secara mandiri bersama teman-teman satu kelompoknya untuk mengamati kembali tentang video yang tadi saya tampilkan di depan. Ini lembar kerja peserta didiknya, silakan kalian kerjakan. Bebas kalian mau mencari sumber dari mana, mau sumber dari
buku, mau sumber dari internet, itu kebiasaan kalian. Yang jelas gunakan kesempatanmu untuk saling bertukar pendapat ya. Saya cukup memberikan waktu 10 menit ya, cukup ya diskusi ya, cuma 5 soal saja. Itu langsung kalian bisa kerjakan bersama. Dan ingat bahwasanya kalian mengerjakan ini itu adalah hasil dari pengamatan video yang sudah kalian lakukan ya. Silakan kalian kerjakan bersama, diskusikan dengan temannya. Tidak usah campur, namanya diskusi berarti kalian boleh saling berbicara ya. Ya, kalau dengan syarat bisa menggunakan waktu diskusi dengan tepat atau dengan apa yang saya pikir dan efisien. Baik, saya mulai ya. Ini jam 10.08 waktu Indonesia bagian tengah. Maka dari itu 10 menit ke depan ya. Berarti sekitar jam 10.18 menit waktu Indonesia bagian tengah ya. Silakan bisa dikerjakan untuk diskusinya. Oke. Oh iya, jangan sampai lupa ya, setiap kelompok harapannya ada satu ketua kelompok ya sebagai perwakilan sampai ditunjuk ya siapa ketua kelompoknya ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Manfaatkan semua teknologi, manfaatkan semua sumber belajar yang ada sehingga harapannya kalian bisa mengamati atau menjawab lomba kerja tersebut sesuai dengan yang diharapkan ya. Silakan 10 menit. Silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Jika mau ada yang melakukan atau melihat QR yang ada di depan, ini ada sumber belajar bisa kalian manfaatkan ya. Ini cari referensi berkaitan dengan diskusi yang akan kalian lakukan. Silakan berdiskusi dan kerjakan dengan teman-teman kelompokmu. Jangan melakukan aktivitas lain selain aktivitas diskusi ya. Silakan. Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk pertanyaannya? Tidak ya? Tidak kesulitan ya? Oke, silakan bisa dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa katakan, nanti saya akan datang ke mejamu ya untuk membantu kira-kira apa yang kesulitan yang kamu alami. Tapi jangan saya suruh mengerjakan soalnya ya, jadi saya akan dikerjakan. Jangan lupa untuk nama anggota kelompoknya juga dituliskan ya. Yang belum dituliskan di tempat kerjanya jangan lupa.
singkat sih. Singkat sih. Ini sudah kenal kan satu kelompok kan? Sudah, ya sudah lah. Sudah berapa ya? 1,5 tahun ya kalian ya? Oke. Pokoknya kalau ada yang nggak ikut kerja kelompok di sini aja. Ya. Yuk, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah sampai baik nomor 1. Oh, nomor 2. Ya. Oke. Nomor 2 sudah sampai? Oh, sudah. Oke. Bisa. Nomor 3. Oh, sudah komplit nih nomor 3. Oh, nomor 1. Cepat sekali. Ya, luar biasa. Ini nomor 4. Masih proses ya? Ya. Nomor 5. Oh, baru 2 nomor. Gak apa-apa. Nomor 6. SBR. Oh, yang ketiga. SBR. Sabar, pacarnya sembuh. Kasih tambahan aja, si Pak Bulan juga ada tambahan waktunya. Langsung 5 menit ya, silakan dikerjakan. Ya, biar SBR nya bisa nambah gede lagi. SBR kuadrat, SBR ya. Ya, gimana? Menurut kamu sama
ngobrol sama temennya, jangan diem-dieman nanti apa ngobrol batin apa ya. Ya? Oh, oke, 2 menit lagi ya. Oke, saya harapkan sudah selesai. Soalnya tidak terlalu susah, ya, gampang-gampang, dan saya yakin anak-anak di sini juga pintar-pintar, pandai-pandai ya, bisa langsung satu garis selesai. Iya. Oke. Oke, kita selesaikan. Kita hitung mundur ya. 10 hitungan ke belakang. Bersama-sama ya. Oh belum ya. Jangan oh sudah kalau biasa kalau tidak. Ya, ini luar biasa ini. Biasa ini ya. Oh sudah selesai. Oh mau tanya? Ya gimana Mas? Di tempat aja. Di tempat aja. Ya, bisa direklamasikan, gitu kan? Oke, slide nomor 3 dan yang selesai. Ini sudah. Oh, bukan 1 nomor, ini 2 nomor ya. Oke, ya. Yang nomor 3 jawab. Sudah. Alhamdulillah, nomor 6 sudah. Yo. Apa nih kalau 3 sudah? Sudah 3, 4, 2, 4, 5 dan 6. Sudah? Sudah. Ini nomor 5 sudah, 6 sudah. Sudah ya? Oh ya. Nih. Nah, yang sudah coba disiapkan siapa yang nanti akan melakukan presentasi. Yang jelas ketika presentasi diusahakan ya tidak bisa terlalu lama, singkat, padat dan jelas saja ya. Di tempat saja. Satu berdiri ya. Oke. Silakan. Apa 2 sobat? Belum. 3, 1, apa? 4 sudah? Oh, kurang 1 nomor ini 5 sudah? 6? Sudah. Ini kan jawab apa ya? Ini jawab apa ini ya? Justice Satu ya? Ya. Oke, 30 detik lagi kita sudah untuk diskusinya. Nanti silakan anak-anak bisa saling melakukan presentasi di masing-masing meja saja, kelompok saja, tidak bisa maju ke depan. Ya. Oke, 20 detik lagi. Kita hitung mundur ya, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Kita lanjutkan. Ya, karena sudah selesai diskusi, kita lanjutkan untuk melakukan kegiatan presentasi. Ya. Namun pada kesempatan kali ini kemungkinan tidak semua kelompok, perhatikan sebentar, mohon maaf ya, tidak semua kelompok melakukan
saja perwakilan kelompok, tidak perlu maju ke depan, cukup di mejanya saja. Harapannya yang menyampaikan sampaikan dengan singkat, padat dan jelas, dan jangan lupa untuk apa? Memperkenalkan kelompoknya. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Siapa yang mau mengawali? Saya. Kelompok baru ya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 mau mengawali. Di situ saja, Pak. Ya. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Silakan. Waktu dan tempat kita. Perhatikan kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Perhatikan kelompok 3 mau presentasi, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Deona, perwakilan dari kelompok 3 presentasikan hasil kelompok. Ya, silakan. Iya dong. Ya, kita nggak tahu. Yang bersangkutan satu lagi yang ada. Satu Gila, satu Gajah, dan satu Rianto. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Dan juga boleh dibaca? Silakan. Gangguan dalam Mati. Oh, ya dengar. Cek, cek. Saja. Ya, silakan. Ya. Kalian amati masuk apa yang satu, krisis pangan, kenaikan harga pangan dan faktor penyebab. Oke. Ya, lanjutkan. Dua, kelompok kalian apa pengertian dari indeks harga? Satu indeks yang mendulang rata-rata perubahan harga dalam satu periode dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nomor 3, apakah hubungan kenaikan harga dengan indeks harga? Semakin tinggi indeks harga dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi indeks harga merupakan sekaligus mengenai perubahan harga dari waktu ke waktu. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus pada periode tertentu. Nomor 4, apa saja tujuan menghitung indeks harga? Tujuan adalah barometer dari kondisi ekonomi secara umum, pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan, dan pedoman pembelian berbagai jenis barang. Nomor 5, jelaskan macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga produsen, angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga. 3, indeks harga implisit, metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Indeks harga yang diterima dan dibayarkan. Sudah? Kalau sudah, berarti silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. kami Apabila ada salah saya Ya, terima kasih. Berikan aplaus pada kelompok 3. Kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, presentasi yang kedua. Siapa yang mau presentasi? Siapa kalau mau dulu silakan. Oh, itu sudah berdiri duluan. Apakah sudah berdiri duluan? Ya, silakan Mas. Ini ada kesempatan nih. Mumpung bisa pegang ya. Oke, silakan Mas. Perkenalkan dulu. Monggo, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang memperkenalkan 1. Hasil terima vaksinasi, 2. Tutup brand, 3. Menghilal, 4. Anak, 5. Sadar dan juga. Oke, silakan Mas. Penyebab video yang mengamati masalah apa yang terjadi, perubahan harga yang ada di Indonesia dan dunia.
Dua, pengertian dari indeks harga merupakan suatu ukuran statistik uang yang mengatakan perubahan-perubahan harga pada suatu periode ke periode berikutnya. Tiga, hubungan kenaikan harga dengan indeks harga. Indeks harga adalah dasar untuk menghitung inflasi. Semakin tinggi indeks harga dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi. 4. Tujuan menghitung indeks harga. 1. Barometer dari keadaan ekonomi secara umum. 2. Sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan. 3. Sebagai indikator. Oke, lanjutkan. Silakan Mas. Apa Mas? Gimana ya, silakan. Yang nanya menjaga ketenangan yuk, coba. Macam-macam indeks harga. 1. Harga konsumen untuk sebuah barang, pergerakan harga barang. 2. Indeks harga produsen. Harga barang, tingkat penjualan harga, tingkat produsen. Kemudian 3. Indeks harga perdagangan besar. Indeks harga besar. 2. Harga pada tingkat perdagangan besar. 4. Indeks harga petani. Mencakup indeks harga yang diterima oleh petani yang diterima petani. oke. Sudah? Baik, berikan aplaus kepada kelompok. Baik, kesempatan berikutnya. Siapa yang mau presentasi? Oh, sudah langsung berdiri. Sangat luar biasa ya. Sangat siap. Oke, silakan teman-teman perkenalkan terlebih dahulu kelompoknya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Hajar Ratnasari, 2. Pandubian, 3. Fata Laila, 4. Nabila Ika, 5. Rizky Ismatia. Soal yang pertama, berdasarkan video yang kalian amati, masalah apa yang terjadi? Jawaban, kenaikan harga pangan yang disebabkan oleh gangguan dalam produksinya. Soal nomor 2, menurut kelompok kalian, apa pengertian dari indeks harga? Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik uang yang menyatakan perubahan-perubahan harga pada suatu periode ke periode berikutnya. 3. Apakah hubungan kenaikan harga dengan indeks harga? Karena indeks harga adalah dasar untuk menghitung inflasi. Semakin tinggi indeks harga harga tersebut dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi. Soal 4, apa saja tujuan menghitung indeks harga? 1. Pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. 2. Sebagai deflator. 3. Pedoman pembelian sebagai jenis barang. 5. Jelaskan macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen menunjukkan perubahan-perubahan pada harga komoditas barang dan jasa yang dibeli dari konsumen. 2. Indeks harga produsen. Angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian yang dilakukan oleh pedagang besar. 3. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. 4. Indeks harga implisit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari berikutnya, silakan. Ini, oh sudah, iya silakan langsung. Ya, satu dari dua ini belum terlihat ini ya, yang bagaimana? Mari satu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 1. Dimas Ramadan, 2. Dwi Dasari, 3. Isnawati Nasabika, 4. Nova Fakir, 5. Retania Jasmine, 6. Sulani Handayani. Berdasarkan video yang kita amati, masalah yang terjadi
kegiatan. Indeksi harga konsumen perubahan harga dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeksi harga produksi adalah perubahan harga di tingkat produsen. Indeksi harga indeks membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mengenai dasar baru. Wah, ini sama Oh iya, saya makanya mbak, jangan dibangun terus kayak ini, mikirnya dibangun ya. Oke, nomor 1 nomor 2 dulu, udah berdiri, nomor 1 udah berdiri tuh kasih. Silakan ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Ya silakan mas, ya silakan. Nama anggota Aulia Kolbun, 2 Desi Lestari, 3 Farah Hanafi, 4 Andi Avatar, 5 Priyanka Rizkyani, 6 Imelda Ramadhani. 1. Berdasarkan video yang kalian amati, masalah apa yang terjadi? Jawaban: kenaikan harga dari waktu ke waktu. 2. Menurut kelompok kalian, apa pengertian dari indeks harga? Jawaban: suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. 3. Apakah hubungan kenaikan harga dengan indeks harga? Jawaban: indeks harga adalah dasar untuk menghitung inflasi. Semakin tinggi indeks harga dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi. 4. Apa saja tujuan menghitung indeks harga? Jawaban: berdasar dari kondisi ekonomi secara umum, pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Indeks harga sebagai indikator pedoman pembelian berbagai jenis barang. 5. Jelaskan macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen, indeks harga perusahaan, indeks harga implisik, dan indeks harga yang diterima dan dibayar tunai. Sekian dari kelompok kami. Ya. Baik, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman satu. Iya. Nomor 2 mau berikan konklusinya teman-teman? Silakan. Iya. Terakhir ya, nomor 2 ya. Langsung singkat pada saja Pak. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama anggota 1. Alisa Cikaraini, 2. Rufai Ahmad Asari, 3. Ila Hanum, 4. Lisa Puspitasari, 5. Hashimah. Lalu berikutnya, indeks harga bisa untuk digunakan mengatur gaji para karyawan, buruh maupun bisa mengetahui atau menyesuaikan kenaikan gaji pada saat inflasi. Jadi dengan adanya indeks harga, barang konsumsinya ternyata naik. Kalau gajinya tidak dinaikkan, nanti masyarakatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya toh? Maka dari itu dia harus dinaikkan. Atau gajinya itu tidak naik, ini menaikkan gaji juga dari indeks harga. Oke, itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai terakhir sebelum saya tutup, saya akan melakukan sedikit refleksi. Nanti saya berikan kesempatan, silakan bebas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana pembelajaran yang kalian dapatkan pada hari ini? Oke, yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari? Siapa yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Materi tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya sudah, kalau gitu saya panggil absen. Iya. Tanggal usul ya. Seperti biasa ya. Ini tanggal 19. Silakan yang punya absen 10. Siapa 10? Hah? Kamu enggak? Oke. Apa materi yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Tentang apa? Tahu nggak? Kenaikan harga bahan pokok atau juga materi indeks harga. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Desi ya. Jadi materi yang kita
bulan hari ini? Ya, siapa yang mau menjawab? Ini pesan lagi aja ya. Ini bulan apa? Oktober. Siapa yang namanya ada Okta? Oh, tidak ada. Yaudah kalau gitu Okta, OKTA 4 tambah 10, 14. Siapa yang punya absen 24? Siapa yang mau buka? Oke, silakan Mas. Bagaimana merasakan ini pembelajaran hari ini? Ya, monggo bisa dijawab. Ya, bisa gimana? Perkenalkan dulu. Nama siapa? Anan. Ya, Anan bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan. Saya tadi ya, ini kayaknya jujur saja dia mukanya happy terus ya. Bapak saja yang happy guys. Oke, lalu berikutnya. Nah, apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ya, apa yang kalian dapatkan? Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Siapa yang menjawab? Nah, ini tadi tidak ada tujuh ini. Ya, apa yang sudah kalian bahas? Apa yang sudah kalian pelajari bersama tadi? Dari awal. Oke, siapa yang mau jawab? Silakan. Apa yang kalian pelajari? Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ini berkaitan dengan materi yang tadi sudah kalian bersama diskusikan dan sudah kita bahas tentang. Oke, bersama-sama saja. Yang pertama kita berhasil untuk memahami tentang pengertian dari indeks harga. Oke, luar biasa. Yang kedua, oke, tujuan dari indeks harga. Lalu berikutnya yang ketiga, jenis atau macam-macam dari indeks harga. Luar biasa. Dan yang terakhir kita belajar tentang peranan dari indeks harga. Jadi kita sudah mempelajari 4 hal: pengertian, tujuan, peranan, dan macam-macam indeks harga. Dan yang terakhir, apa hikmah dari kegiatan pembelajaran kali ini? Pembelajaran kali ini kita lakukan dengan cara diskusi. Apa hikmah dengan kalian berdiskusi? Silakan yang mau menjawab. Hikmah, ada yang punya nama hikmah di sini? Jual. Oh iya, jangan gila. Kalau gitu Pak, itu logo berapa sih? Halo, logo berapa? A, B, I, D, E, F, G, H. Berapa? Siapa yang punya absen 28? Oh iya. Apa enggak hikmah dari kegiatan diskusi yang kamu lakukan ini? Hikmahnya kalau gini juga diskusi. Dengan ada kegiatan diskusi berarti apa yang terjadi? Oke, silakan Pak. Ya, apa? Turunkan. Apa? Saling? Ya, hikmahnya apa dari kegiatan diskusi? Saling mengeluarkan pendapat. Saling mengeluarkan pendapat, saling bertukar pendapat. Ada lagi? Oh, ada Mas Dimas, silakan. Apa hikmah dari pembelajaran diskusi kali ini? Ya, mari. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya, ada lagi mungkin? Ayo Pak. Ya, silakan Mas. Mempererat pertemanan. Mempererat pertemanan. Jadi sama ini pernah ada menjawab? Lagi? Ada mana? Jadi dengan kita diskusi yang pertama jelas mempererat pertemanan, kemudian menghargai pendapat orang lain, saling bertukar pendapat, dan yang terakhir adalah pekerjaan cepat selesai. Ya, itu kegiatan pembelajaran atau refleksi pembelajaran pada hari ini. Harapannya kedepannya kalian bisa bersama-sama terus untuk mengembangkan atau menambah ilmu pengetahuan berkaitan juga dengan indeks harga dan seterusnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada? Yuk, oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kata perbuatan maupun tindakan yang kurang berkenan dari saya. Selamat pagi menjelang siang.